Satu lagi brand baru telah datang ke Indonesia, membawa desain tipis yang menarik, RAM lega, memori internal lapang, kamera beresolusi besar di harga 1 jutaan aja. Penasaran gak sih sob bakalan sebagus apa? Di sini dengan Moldi dan ini adalah review dari Banky B502. Sebelum dimulai ada catatan penting ya sob. Smartphone ini datang dengan dua varian. Ada varian RAM 1 GB dan ada yang varian yang 2 GB. Untuk harga saya taruh link di deskripsi aja ya sob biar nggak usah nyari-nyari lagi. Tapi yang jelas untuk varian yang saya review kali ini adalah varian RAM 2 GB yang dijual dengan harga sekitar 1,8 juta. Dari jauh memang nggak akan ada yang terlihat spesial dari smartphone ini, tapi kalau mendekat apalagi megang, sobat akan merasakan betapa tipis dan ringannya smartphone ini. Kalau baca spesifikasi teknisnya sih, ini HP tebalnya nggak sampai 7 mm sob, beratnya juga cuma 125 gram, jarang banget kan ada HP sejutaan yang kayak begini. Untuk desain detailnya, bagian depan ada kamera depan dengan resolusi 5 megapiksel, ada earpiece, terus LED notifikasi, layar 5 inch HD, dan 3 tombol kapasitif yaitu menu home dan back. Sisi kanan ada tombol power dan lock dan tombol volume, kirinya sih nggak ada apa-apa. Bagian atas ada 3,5 mm port buat headset jack, bagian bawah ada micro USB port dan mikrofon, bagian belakang ada kamera 13 megapiksel, LED flash, logo Banky, dan speaker. Desainnya sih tidak ada yang unik, hanya ketipisannya dan bobot dari smartphone ini yang menjadi nilai lebih. Tombol mudah diakses dan penggunaan satu tangan masih dapat dilakukan. Bagian belakangnya yang plastik tapi nggak glossy jadi nggak licin. Intinya sih desainnya biasa aja lah, nggak ada yang aneh-aneh sob. Menggunakan layar seluas 5 inch IPS dengan resolusi HD 720p memberikan kerapatan pixel yang masih tergolong nyaman. Viewing angle juga terbilang cukup, untuk layar nggak ada masalah lah sob, masih asik. Tapi untuk proteksi layar kayaknya nggak ada deh sob. Jangan lupa pakai anti gores ya. Daya tarik utama dari smartphone ini adalah spesifikasinya sob, membawa prosesor quad-core dengan RAM 2 GB plus internal 16 GB bukanlah hal yang biasa saya lihat pada smartphone di kelas yang sama. Kamera 13 megapiksel di belakang dan 5 megapiksel di depan. Layarnya 5 inch dan resolusinya HD. Wah, lumayan banget kan sob. Dalam hal benchmark sih nilainya standar aja, 18 ribuan. Untuk performa realnya, bermain game dengan grafik super intensif seperti Football Soccer ini Oke. Salah tahu. Mainan mainan bodoh macam apa ini? Oke serius sob, untuk main game seperti Asphalt 8 masih enak kok. Frame per second masih lancar. Kalau main Kritika ada frame drop sedikit, tapi masih bisa dipakai main sih. Ya buat gamers dengan budget terbatas masih cocok kok. Yang lebih menyenangkan lagi, memori internalnya juga lega, ada 16 GB. Nggak berhenti sampai di situ, default write disk-nya bisa ke memori eksternal, jadi data aplikasi bisa ditaruh di eksternal semua sob. Game-game bergiga-giga masuk aja dah ini mah. Nilai utama dari smartphone ini adalah RAM-nya yang lega. Agak sulit untuk menemukan ukuran RAM 2 GB di range harga segini. Performa multitaskingnya enak banget sob. Ngintip free RAM-nya aja masih 1,4 GB lagi. Loncat-loncat antar aplikasi nyaman banget. Jadi buat kamu yang suka sosial media berat macam Pet, Facebook, BBM, Line, mungkin ini smartphone yang cocok buat sobat. Berjalan pada Android KitKat 4.4.2 dengan user interface yang cukup unik. Ini namanya apa ya UI-nya ya? Kok saya nggak nemu informasinya. Tapi yang jelas, nggak ada application drawer-nya sob. Jadi semua aplikasi akan ada di home screen. Kayaknya lagi ngetren ya, yang kayak gini. Hal yang cukup unik yang saya temukan di user interface Banky ini adalah setiap aplikasi yang baru terdownload akan kongkow di mari sob. Newcomer. Awalnya sih bingung, kok yang habis di-download kagak nongol-nongol. Dia nyangkut di mari. Konsepnya menarik, jadi nggak bikin berantakan home screen. Nice. Membawa baterai dengan kapasitas 1800 mAh yang nggak bisa dilepas plus konsep dual SIM cukup mengkhawatirkan buat saya. Setelah digunakan sih ya performa baterainya masih kurang dikit sih. Bertahan sekitar 2,5 jam screen on time atau menjelang sore tuh masih butuh cas sedikit untuk pemakaian standar. Mungkin pada sektor ini yang dikorbankan untuk mendapatkan desain tipis nan cantik ini.
Untuk kelengkapan sensor bisa dibilang lumayan, karena sensor magnetik hadir pada smartphone ini. Tapi kok unit yang saya review utaranya selalu di sebelah kiri ya? Saya nggak tahu juga sih sob, apa kompasnya nggak jalan atau unit saya yang ada masalah. Di sektor kamera, resolusi 13 megapiksel ini terdengar seksi sih, tapi untuk kualitas gambar tergolong biasa. Cukup sih buat dipercepret aja, nggak bisa dibilang keren banget, tapi juga nggak bisa dibilang jelek. Yang agak sulit tuh kalau mau mengambil gambar HDR. Bener-bener nggak boleh goyang, kayaknya napas juga nggak boleh deh. Hasilnya nggak spesial juga sih, tapi untuk kamera depannya asik sob, beresolusi 5 megapiksel. Cukup banget lah buat berselfie ria. Apalagi kalau fitur beautify-nya dinyalain. Lucu sih. Tapi kok kalau pakai muka saya jadi nyeremin ya sob. Di sektor perekaman video, kamera yang resolusinya 13 megapiksel itu hanya mampu merekam hingga resolusi HD 720p. Sangat disayangkan sih, tapi frame per second masih dapat diterima. Ada fitur AIS atau Electronic Image Stabilizer yang fungsinya untuk mengurangi goyang-goyang gitu pada video. Terlihat kurang natural, tapi ya kalau sobat butuh itu, fitur ini tersedia ya sob. Untuk kamera depannya mampu merekam video beresolusi VGA saja. Hasilnya, untuk kamera depannya, kalau di sini sih terlihat agak frame per second agak kurang, goyang-goyang. Brightness juga lumayan lah ya. Terang banget di sini, panas, lebih dekat ke matahari soalnya Bekasi. sebenarnya sih hasil tadi nggak bisa dibilang bagus. Kesimpulannya adalah smartphone ini ada kurang di beberapa sektor, namun memberikan lebih di sektor lainnya. Contoh, baterai kurang tapi desainnya tipis dan ringan sob. Kameranya kurang tapi RAM dan internalnya lega. Kalau saya lihat, smartphone ini cocok buat sobat yang suka bersosial media kelas berat atau gamer kelas berat, walau di sisi baterai bisa jadi hambatan. Tapi mendapatkan smartphone tipis dan ringan untuk harga segini termasuk sulit untuk ditemukan. Sekian video review kali ini. Semoga mampu menghilangkan rasa penasaran sobat yang minta saya review smartphone ini. Mohon berikan tanda like kalau memang sobat suka. Dan tulis di kolom komentar di bawah masukan-masukan agar channel ini semakin baik. Subscribe atau berlangganan sama channel ini biar nggak ketinggalan video review smartphone yang lagi hot. Mari budayakan mencari review sebelum membeli smartphone, agar uang yang sobat keluarkan memang digunakan untuk smartphone yang sobat butuhkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Moldy out.